Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi Friday Jumat hari ini tanggal 19 April 2024. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 465 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan mempertemukan kembali di ibadah pagi hari ini. Sebagai langkah kami selanjutnya untuk melakukan aktivitas panjang hari ini, kiranya firman-Mu terus menguatkan kami dan membuka hati dan pikiran kami, sehingga berkat-berkat-Mu akan tetap menjadi sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini senantiasa kami pegang dalam kehidupan kami sebagai kekuatan untuk menjalani hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dan hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 13. Begini dikatakan, "Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang Aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu." Begitulah dikatakan dalam kitab Zakaria 8 ayat 13. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Nabi Hagai dan Nabi Zakaria adalah dua bersaudara yang telah diangkat oleh Allah menjadi nabi di tengah-tengah umat Israel pada saat mereka dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel, yaitu di tengah-tengah kaum Yehuda. Firman ini adalah panggilan kepada umat Allah melalui Nabi Zakaria supaya umat Tuhan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan dalam firman ini juga Tuhan menjanjikan pemulihan dan keselamatan kepada bangsa Yehuda. Dalam firman ini kita melihat bagaimana Tuhan meneguhkan dan menguatkan suku Yehuda supaya mereka lebih percaya diri dan tidak takut kepada kehidupan mereka di masa depan mereka. Karena meskipun dalam keadaan pada pandangan orang bahwa mereka itu telah dikutuk,
Tetapi Tuhan dalam firman ini bisa mengubah mereka dari kutuk menjadi berkat. Dan mereka akan mendapat penguatan oleh karena Allah sendiri sudah berjanji kepada para utusannya untuk menyampaikan janji pemulihan dan keselamatan kepada bangsa yang berada dalam pembuangan. Dan kita lihat dari firman ini bahwa kutuk itu akan diubah oleh Allah menjadi berkat. Salah satu yang harus mereka kerjakan supaya mereka mampu dan kuat menjadi berkat adalah mereka harus menghilangkan rasa takut, rasa canggung. Karena ketakutan itu sendiri akan membuat mereka tidak berdaya dan mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak akan berani melihat dunia luar. Mereka hanya akan memandang kepada persoalannya, kesulitannya, dan kemampuannya, ketidakberdayaannya, dan ketidaksanggupannya. Jika mereka dalam keadaan takut. Tetapi jika mereka membuang rasa takut bahwa mereka sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Seseorang yang mempersiapkan diri menjadi berkat, mereka harus membuang rasa takut dan mereka lebih fokus kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang beranilah yang bisa menjadi berkat kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Karena mereka siap mempertanggungjawabkan apapun saja yang mereka jalani dan hadapi. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika keadaan keterpurukan dan ketidakberdayaan umat Allah telah membuat mereka menjadi takut melihat dunia luar dan mereka merasa tidak menjadi apa-apa ketika mereka berada dalam pembuangan. Tetapi pemulihan akan terjadi. Mereka hanya memerlukan pertobatan dan perubahan supaya mereka menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk. Dan dalam firman ini Allah telah mempersiapkan mereka untuk menjadi berkat. Itu artinya Tuhan sudah memperkenankan mereka, mengembalikan mereka pulang ke negeri mereka. Dan itu adalah pemulihan yang sungguh didambakan oleh mereka. Jadi dalam hal ini saudara-saudara, Allah mengingat kembali janjinya kepada Abraham. Ketika Allah pernah berjanji bahwa Allah akan memberkati Abraham dan akan memberkati orang-orang yang memberkatinya dan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Kita tahu bahwa saat ini kita juga diharapkan oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat. Berkat di seluruh dunia, berkat di sekitar kita. Dan kalau kita hidup dalam ketakutan, tentunya kita tidak akan pernah sanggup menjadi berkat. Seperti kita katakan tadi bahwa orang yang berada dalam ketakutan hanya fokus pada diri sendiri, pada persoalan diri sendiri. Tetapi orang yang dengan berani mereka itu mempercayakan hidupnya dan mereka tahu bahwa Tuhan berada di dalam diri mereka, memampukan mereka dan menyangkupkan mereka untuk menjadi berkat. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Kristus, sebenarnya orang yang menerima karunia dalam kehidupannya yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, sesungguhnya harus memberi dampak yang terbaik, yang positif.
dan menjadi sebuah berkat di sekitarnya. Bukan fokus pada diri sendiri. Orang yang fokus pada diri sendiri itu dekat dengan ketidakyakinan akan karunia Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita dan Tuhan ada bersama kita, maka orang-orang akan juga mendapat dampak daripada kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita akan semakin berani dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam keadaan apapun kita saat ini adalah memungkinkan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Asal kita sadari bahwa Allah ada pada kita dan senantiasa memberi dukungan kepada kita dan memperkenankan kita menjadi berkat di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengubah kami dari yang seharusnya terkutuk, tetapi sudah Engkau tempatkan pada posisi diberkati. Sehingga kami juga Tuhan panggil dan layakkan untuk menjadi berkat di sekitar kami. Dan kami akan semakin tahu Tuhan bahwa perkenanan-Mu dalam kehidupan kami mengubah kami menjadi berkat. Kami harus siap dan berani untuk menjadi seorang yang memberi dampak terbaik oleh karena buah daripada berkat Tuhan yang memperkenankan kami untuk menerima berkat Tuhan. Dan kami tidak perlu takut terhadap apapun dalam kehidupan kami, termasuk segala kebutuhan kami. Karena saat kami berani dan percaya dan mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan, sesungguhnya kami sudah di dalam berkat Tuhan. Tetapi saat kami ketakutan dan hanya fokus pada diri kami sendiri, maka kami tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Ya Tuhan, ajari kami untuk selalu menyadari kehadiran dalam kehidupan kami, supaya kami lebih percaya diri menjadi yang Tuhan perkenankan, yaitu menjadi berkat di sekitar kami. Karena Engkau telah mengubah kutuk menjadi berkat, dan demikianlah umat-Mu yang Engkau persiapkan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya sepanjang hari ini Tuhan yang memampukan kami beraktivitas dan berkomunikasi kepada siapa saja. Dan kiranya kehadiran kami selalu berdampak yang terbaik buat sekitar kami. Karena Engkau yang selalu menyinari kami dan ada di dalam diri kami. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang siap untuk memberikan rasa aman dan tentram untuk orang di sekitar kami Tuhan. Terutama bisa berdampak terbaik. Iringi langkah kami sepanjang hari ini bersama dengan seluruh keluarga kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk kami semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi ini. Selamat pagi, sampai ketemu di renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.